damai di hati. Damai di hati. Shalom. Baiklah jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, saat ini kita akan memulaikan ibadah kita dengan mengikuti tata ibadah Hari Raya Pentakosta. Hari ini ada sukacita dan kebahagiaan yang besar dialami oleh orang-orang percaya. Yesus Kristus yang bangkit dari antara orang mati dan yang sudah naik ke surga, dialah juga yang menganugerahkan rohnya yang kudus kepada kita semua. Marilah kita bersorak-sorak, memuji dan mengagungkan Allah Tritunggal yang kudus. Mari menyanyi Kidung Jemaat nomor 242, Muliakanlah Allah Bapa. Muliakan Allah Bapa, muliakan Putranya, muliakan Roh penghibur, ketiganya yang esa. Haleluya, puji Dia kini dan selamanya. Mari kita tabiskan ibadah kita pada hari ini. Ibadah Hari Raya Pentakosta ini ditabiskan dalam nama Tuhan Allah yang pada hari-hari akhir ini sudah dan sementara mencurahkan rohnya ke atas semua orang. Amin. Salam kasih dari Tuhan Allah Bapa dalam Yesus Kristus dan melalui Roh Kudus bagi saudara sekalian. Haleluya. Dan bagi saudara juga, haleluya. Mari menyanyi klik 146, Roh Kudus kau hadir di sini. Roh Kudus kau hadir di sini. Roh Kudus ku mengasihimu. Kau lembut, kau manis, kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan, ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Jemaat dipersilakan untuk duduk. Saat ini kita akan masuk dalam pengakuan dosa. Tuhan adalah pengasih dan penyayang. Dia selalu menunjukkan wajahnya kepada kita dan kita bertanya apakah kita layak di hadapan Dia yang kudus itu. Baiklah kita jujur terhadap diri kita dan terhadap Dia Allah yang kudus. Datanglah di hadapannya dan akuilah kelalaian kita, ketidaksungguhan dalam tugas pelayanan kita, serta keikutsertaan kita dalam dosa-dosa dunia masa kini. Marilah kita mengaku segala kegagalan kita dalam melaksanakan kehendak-Nya dan kita pinta kemurahan-Nya lagi. Mari kita berdoa. Segala puji syukur, hormat kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang masih Engkau anugerahkan dalam kehidupan kami. Saat ini Tuhan, dalam persekutuan ibadah kami datang ke hadirat-Mu untuk mengaku setiap akan salah dosa yang telah kami perbuat, baik itu menyakiti hati sesama kami, terlebih menyakiti hati-Mu. Tuhan, baurilah kehidupan kami dan ampunilah kami akan kesalahan dan dosa kami, sehingga kami tidak mengulangi lagi kesalahan dan dosa yang sama. Ini yang menjadi doa kami. Haleluya. Amin. Mari kita menyanyi Selidiki Aku. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak
setia. Dengarkanlah berita anugerah Allah yang terdapat dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 38b sampai 39. Bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Sebab bagi kamulah janji itu, dan bagi anak-anakmu, dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Kita sambut dengan menyanyi Kidung Jemaat nomor 40, Ajaib Benar Anugerah. Ajaib benar anugerah, pembaru hidupku, ku hilang buta bercela, olehnya ku sembuh. Saat ini kita akan mengikuti ajakan untuk hidup menurut Roh yang terdapat dalam Galatia 5 ayat 13 sampai 26. Sekali lagi, Galatia 5 ayat 13 sampai 26. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Sebab selalu hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Tetapi jikalau kamu saling menggigit dan saling menelan, awaslah supaya jangan kamu saling membinasakan. Maksudku ialah, hiduplah oleh Roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan Roh, dan keinginan Roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Perbuatan daging telah nyata, yaitu pencabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, persideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Tetapi buah Roh ialah sekasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Jikalau kita hidup oleh Roh, keinginan daging berlawanan dengan keinginan Roh, dan keinginan Roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Perbuatan daging telah nyata, yaitu pencabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, persideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Tetapi buah Roh ialah sekasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh, dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menantang dan saling menghendaki. Saat ini kita akan masuk dalam pelayanan firman Tuhan. Sebelum kita akan membaca Alkitab, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, karena Engkau telah menuntun peribadatan kami sampai pada saat ini, sehingga boleh berjalan dengan baik. Dan saat ini Tuhan, kami akan membaca serta merenungkan sebagian dari sabda firman-Mu. Mari Engkau tuntun dan sertai Tuhan, agar kiranya kami bisa membaca dan merenungkan
firman-Mu dengan begitu baik. Berkati hamba-Mu yang akan menjadi saluran berkat-Mu di malam hari ini. Biar kiranya dia bisa berkata-kata hanya sesuai dengan kehendak-Mu saja. Ini doa dan permohonan kami Tuhan, berfirman-Lah karena kami telah siap untuk mendengarkan. Amin. Mari kita membaca Alkitab yang terdapat dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 14 sampai 40. Bacaan ini kita akan baca secara berbalas-balasan. Mengerti firman Tuhan, jemaat diundang berdiri. Dengan judul perikop khotbah Petrus. Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu, dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Orang-orang tidak mabuk seperti yang kamu sangka, karena hari baru pukul 9. Tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantaraan Nabi Yoel. Akan terjadi pada hari-hari terakhir, demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu, dan mereka akan bernubuat. Dan aku akan mengadakan mujizat-mujizat di atas, di langit, dan tanda-tanda di bawah, di bumi, darah dan api, dan gumpalan-gumpalan asap. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita, dan bulan menjadi darah sebelum datangnya hari Tuhan, hari yang besar dan mulia itu. Tetapi ia adalah seorang nabi, dan ia tahu bahwa Allah telah berjanji kepadanya dengan mengangkat sumpah bahwa ia akan mendudukkan seorang dari keturunan Daud sendiri di atas tatanya. Karena itu ia telah melihat ke depan dan telah berbicara tentang kebangkitan Mesias, ketika ia mengatakan bahwa dia tidak ditinggalkan di dalam dunia orang mati, dan bahwa dagingnya tidak mengalami kebinasaan. Yesus inilah yang dibangkitkan Allah, dan tentang hal itu kami semua adalah saksi. Dan sesudah ia ditinggikan oleh tangan kanan Allah dan menerima Roh Kudus yang dijanjikan itu, maka dicurahkannya apa yang kamu lihat dan dengar di sini. Sebab bukan Daud yang naik ke sorga, malahan Daud sendiri berkata, Tuhan telah berfirman kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Dan dengan banyak perkataan lain lagi ia memberi suatu kesaksian yang sungguh-sungguh, dan ia menguncam hari Tuhan, hari yang besar dan mulia itu. Tetapi ia adalah seorang nabi, dan ia tahu bahwa Allah telah berjanji kepadanya dengan mengangkat sumpah bahwa ia akan mendudukkan seorang dari keturunan Daud sendiri di atas tatanya. Karena itu ia telah melihat ke depan dan telah berbicara tentang kebangkitan Mesias, ketika ia mengatakan bahwa dia tidak ditinggalkan di dalam dunia orang mati, dan bahwa dagingnya tidak mengalami kebinasaan. Yesus inilah yang dibangkitkan Allah, dan tentang hal itu kami semua adalah saksi. Dan sesudah ia ditinggikan oleh tangan kanan Allah dan menerima Roh Kudus yang dijanjikan itu, maka dicurahkannya apa yang kamu lihat dan dengar di sini. Sebab bukan Daud yang naik ke sorga, malahan Daud sendiri berkata, Tuhan telah berfirman kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Dan dengan banyak perkataan lain lagi ia memberi suatu kesaksian yang sungguh-sungguh, dan ia menguncam dan menasihati mereka, katanya, berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini. Sampai di sana pembacaan firman Tuhan, dipersilakan duduk. Jemaat yang dikasihi Tuhan,
Tema renungan kita pada hari ini adalah kuasa Roh Kudus yang membangkitkan semangat untuk melayani Tuhan. Ketika Roh Kudus untuk pertama kalinya dicurahkan ke atas murid-muridnya di Yerusalem, yaitu di hari Pentakosta, tidak banyak yang memahami mengapa Tuhan menjanjikan Roh Kudus dan apa maksud pencurahan Roh Kudus itu. Namun ada satu hal yang pasti, yaitu sejak tidak banyak yang memahami mengapa Tuhan menjanjikan Roh Kudus dan apa maksud pencurahan Roh Kudus itu. Namun ada satu hal yang pasti, yaitu sejak kehadiran Roh Kudus telah terjadi perubahan yang sangat besar dalam diri murid-murid Kristus. Alkitab menulis, tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk, dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka memulai mulai berkata-kata dalam bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Itu bisa kita lihat dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 2-4. Kuasa Roh Kudus telah membakar semangat murid Tuhan Yesus untuk bangkit memberitakan Injil. Melalui Roh Kudus, mereka beroleh hal-hal baru dan rahasia kebenaran disingkapkan. Salah satu contohnya adalah Petrus. Dia yang sempat mengalami iman yang jatuh bangun, hidupnya diubahkan dan dibaharui setelah menerima lawatan Roh Kudus. Dia bukan lagi orang yang munafik atau penakut, yang menyangkal Tuhan sebanyak 3 kali ketika berada di masa-masa sulit, dan tidak lagi menjadi peragu. Dengan penuh keberanian dan semangat yang berkobar-kobar, Petrus berdiri dan menyampaikan kebenaran sejati tentang siapa Yesus Kristus yang harus mengalami kematian dan dibangkitkan pada hari ketika ia dengan lantang menyerukan agar semua orang segera bertobat. Memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Petrus telah membangun dasar-dasar pengampunan dosa dan keselamatan. Semua yang dikerjakan oleh Petrus bukan karena kecakapan, kemampuan dan hikmat manusia, tetapi oleh karena Roh Kudus yang mengajar dan membimbing dia. Akhirnya, melalui pelayanan Petrus, banyak orang menjadi percaya kepada Kristus. Dan diingatkan kepada jemaat semuanya, bila Roh Kudus bekerja, sungguh tidak ada perkara yang mustahil. Amin. Jemaat diundang berdiri. Marilah kita mengaku iman kita dengan pengakuan iman rasuli. Kita mulai. Aku percaya kepada Allah yang Maha Kuasa, langit-langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am,
persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat disilakan duduk. Saat ini kita akan memberikan persembahan. Dengarkanlah nats persembahan terdapat dalam Matius 5 ayat 7. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Sambil memberikan persembahan, kita menyanyi bersama-sama, Rindukah engkau mendapat berkat Tuhan. Rindukah engkau mendapat berkat Tuhan yang penuh di seluruh hidupmu. Mintalah kepada Bapamu yang janjinya teguh menyertai langkahmu. Roh Kudus terus meluap di hatimu, karena Tuhan berpesan, bawalah bejanamu. Roh Kudus terus meluap di hatimu, dan dengan kuasanya. Saat ini kita akan masuk dalam doa umum. Mari kita dalam doa, kita berdoa. Allah Bapa yang baik, terima kasih untuk penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih karena Engkau juga telah menuntun peribadatan kami di hari raya Pentakosta ini Tuhan, sehingga boleh berjalan dengan segala baik. Ya Tuhan, untuk firman yang sudah kami baca dan renungkan bersama tadi, begitu juga dengan apa yang telah dipesan-pesankan dalam firman itu Tuhan, kiranya dapat tertanam dalam hati dan pikiran kami Tuhan, sehingga kami dapat dimampukan untuk melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan Yesus yang berada dalam kerajaan sorga, kami juga sedang memberikan persembahan, besar kecilnya persembahan itu Tuhan, kiranya dapat membantu pelayanan-Mu yang ada di muka bumi ini. Berkati tangan-tangan yang akan mengolah persembahan itu, kiranya mereka bisa diberikan roh kebijaksanaan agar mereka bisa mengelola persembahan itu dengan segala baik. Kami juga Tuhan sangat rindu untuk berdoa buat bangsa dan negara kami ya Tuhan, terlebih khusus negara kami bangsa Indonesia Tuhan. Engkau berkati baik pemimpin yang ada di pusat sampai yang berada di pelosok pedesaan. Engkau memberkati mereka, memberikan mereka kebijaksanaan dan kepintaran Tuhan, agar senantiasa Roh Kudus juga dapat tercurah dalam kehidupan mereka Tuhan, agar mereka bisa memimpin bangsa negara kami ini Tuhan dengan segala baik. Berkati juga Tuhan untuk gereja dan jemaat-Mu Tuhan, terlebih khusus yang ada di jemaat kami. Engkau Tuhan berkati terus setiap apapun yang menjadi tugas pelayanan kami Tuhan, kiranya kami dapat senantiasa selalu bekerja sama untuk memuliakan nama-Mu. Berkati untuk orang-orang yang membutuhkan pertolongan tangan-Mu Tuhan, baik itu janda duda, fakir miskin, anak terlantar, orang sakit, dimanapun mereka pergi dan berada Tuhan, Engkau senantiasa mau hadir dan menuntun setiap kehidupan mereka Tuhan. Apapun yang menjadi kebutuhan, apapun yang menjadi pergumulan dalam kehidupan mereka Tuhan, Engkau membuka-bukakan pintu berkat dan jalan keluar untuk setiap permasalahan yang ada dalam kehidupan mereka. Dan ya Tuhan, kami juga berdoa untuk seluruh jemaat yang telah hadir di tempat ini Tuhan. Engkau berkati masing-masing kami untuk setiap kehidupan masing-masing kami, setiap apapun yang menjadi kewajiban dan tanggung jawab kami, agar senantiasa kami selalu hidup sesuai dan seturut kehendak-Mu saja. Ya Tuhan, inilah menjadi doa serta ungkapan syukur kami kepadamu yang kami bawa hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa Bapa kami secara bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunikan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah bersama. Dan jangan membawa kami cobaan, tapi lepaskan dari yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Untuk menutup ibadah kita pada hari ini, jemaat dipersilakan untuk berdiri. Kita menyanyi bersama-sama klik nomor 106, Peganglah Tanganku Roh Kudus. Peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa
dalam simfoni indah. Ajaib, ajaib Tuhan, ajaib namamu, nama yang beri menang, Yesus namanya. Pengutusan dan berkat. Siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Ini aku, utuslah aku. Pergilah, terimalah Roh Kudus. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin. 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 Jemaat silakan duduk, ibadah kita telah selesai dan silakan bersaat teduh.